Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hafsanul Hamidah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Semester 5 ingin memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh Dr. Bukhrij Sidiki, MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 69 mengenai kisah penyembelihan sapi. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 67 sampai 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صدق Allahul Adzim. Kemudian saya akan masuk kepada pembahasan uraian tafsir. Bismillah. Jadi ayat ini merupakan uraian tentang kaum Bani Israel dengan aneka nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, serta bagaimana ancaman atas sikap buruk mereka. Ayat ini juga menggambarkan kekerasan hati dan kedangkalan pengetahuan mereka tentang makna keberagamaan, serta bagaimana seharusnya sikap kepada Allah dan Nabi-Nya. Jadi pada Nabi Musa ada seseorang yang terbunuh dan orang Bani Israel ini tidak mengetahui siapa pembunuhnya dan mereka ingin mengetahui siapa pembunuhnya. Dan mereka datang kepada Nabi Musa untuk diberi petunjuk gitu, untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Jadi ayat ini akan membahas dialog Nabi Musa dengan Bani Israel. Ayat yang pertama yaitu sesungguhnya Allah menyeru kamu menyembelih seekor sapi. Jadi maksudnya apapun sapi itu jantan atau betina. Karena kata Baqarah bukan dalam arti sapi betina, tetapi menunjukkan kepada jenis sapi. Kemudian mereka ini enggan melaksanakan dengan berbagai dalih. Mereka tidak percaya walaupun Nabi Musa dengan tegas menyatakan bahwa yang memerintahkan adalah Allah. Dan ayat selanjutnya mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan atau bahan olok-olok? Bagaimana kami tidak berkata demikian gitu. Kami bermohon kepadamu untuk berdoa agar Tuhan menjelaskan siapa pembunuh sebenarnya. Lalu engkau menyeru kami menyembelih seekor sapi. Demikian lebih kurang tanya mereka yang mengandung keraguan terhadap kekuasaan Allah serta kenabian Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa berkata untuk menyembelih seekor sapi, mereka menjawab, apakah engkau ingin menjadikan kami buah ejekan atau olok-olok? Jadi mereka ini merasa gitu ya, merasa
diejek atau diolok-olok gitu, karena ketika mereka meminta petunjuk, tapi Nabi Musa atas izin Allah menyuruh mereka untuk menyembelih sapi, dan mereka merasa diolok-olok atau diejek gitu ya. Kemudian Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Jadi maksudnya itu tiada orang yang menjadikan orang lain itu buah ejekan dan bahan olok-olok kecuali orang-orang yang jahil. Jadi Nabi Musa menjelaskan bahwa ia benar-benar menjelaskan yang sebenarnya, itu yang memang diperintahkan oleh Allah. Mungkin ada alasan tertentu kenapa Allah memilih sapi. Mungkin bisa jadi Allah ingin menghilangkan bekas-bekas penghormatan mereka kepada sapi yang suatu ketika pernah mereka sembah gitu ya. Sebenarnya jawaban Nabi Musa itu seharusnya sudah cukup dan di sela-sela jawaban beliau ada semacam sindiran bahwa bisa jadi mereka lah orang-orang yang jahil gitu, karena menduga Nabi mereka berolok-olok atau Allah berbuat tanpa alasan gitu. Namun dengan demikian mereka memunculkan pertanyaan kedua, ketiga, keempat, dan yang lainnya. Kemudian mereka berkata lagi, mohonkanlah kepada Tuhanmu. Sapi apakah itu? Kemudian Nabi Musa menjawab, sesungguhnya dia berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan pula tidak muda, pertengahan antara itu. Jadi perintah Allah seharusnya diterima dan langsung dilaksanakan, tetapi mereka masih belum beranjak mengerjakannya. Walau penjelasan itu sudah cukup gitu ya, seharusnya sudah cukup, tapi mereka belum melaksanakannya. Bahkan sampai disyaratkan agar tidak perlu lagi ada pertanyaan berikutnya dengan mengatakan, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Jadi ini sebagai kelonggaran buat mereka, karena semakin banyak pertanyaan yang diajukan, maka semakin banyak pula jawaban yang memberi ciri dan syarat, dan ini pada akhirnya akan mempersulit mereka. Namun demikian, mereka tetap mengeluarkan pertanyaan yang baru, yaitu mohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Ya, sekali lagi Nabi Musa menjawab, sungguhnya Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi kuning, yang kuning tua warna kuningnya. Jadi maksudnya adalah warna yang lahir dari campuran antara hitam dan putih, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Jadi konon katanya ia mengkilap bagaikan emas saat terkena sinar matahari. Masuk pada munasabat ayat-ayat sebelumnya, yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 42, yaitu yang isinya tentang penolakan mereka untuk mengamalkan kitab Taurat. Kemudian di ayat 61-nya yaitu mengenai sifat-sifat mereka juga, yaitu melawan para nabi, membanggakan para rasul, dan berlambat-lambat dalam melaksanakan perintah-perintah Allah gitu. Kemudian ayat 63 sampai 64 juga demikian, melanggar perjanjian. Dan ayat 65 juga kaum yang berisi tentang kaum Bani Israel yang melanggar peraturan di hari Sabtu. Masuk pada kontekstualisasi ayat ya, kitab Al-Misnah dijelaskan, jadi hati kaum Yahudi keras, dan kemudian perbuatan meragukan perintah Allah dan mencecar Nabi dengan banyak pertanyaan gitu, dan fakta lapangannya yaitu kaum Yahudi saat ini juga melanggar aturan Allah. Kemudian pada kitab Al-Munir, sikap ekstrim dalam beragama tidaklah terpuji gitu ya. Dan fakta lapangannya juga adanya ekstrim dalam beragama, yaitu bertanya tentang sesuatu yang Allah diamkan gitu. Kemudian faedah selanjutnya yaitu sifat malasnya kaum Yahudi dalam menunda pekerjaan. Dan juga fakta lapangannya Indonesia menempati peringkat pertama negara paling malas atau mager gitu di dunia. Jadi mungkin itu kontekstual yang ada pada zaman sekarang. Mungkin cukup sekian penyampaian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.